Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan mengadakan muzakarah tayangan grup 1 pada kesempatan ini. Muzakarah bersama jemaah-jemaah bergabung baru-baru yang kemarin habis dibaiat juga ada pada grup ini. Insyaallah mari kita sama-sama melaksanakan muzakarah berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaat yang akan diambil dari muzakarah ini. Insyaallah dalam YouTube Buya Pasaman Timur selalu dalam bimbing dan membimbing kita berbagi ilmu dan wawasan, tentunya dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Selamat menyaksikan. Baik jemaah, ini bareng sama kopi nih, sudah ramai di dalamnya. Bang Khalifah. Ya Pak. Ya. Ini Buya mau masuk nih, Buya mau. Oh insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahsanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi kita dalam rangka tholabul ilmi, belajar pada grup 1. Insyaallah dengan rahmah dan hidayahnya kita dapat ridhonya Allah untuk belajar dan berkahnya agar mustajab akan ilmu dan mabrur akan ibadah kita. Amin. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Atasnya untuknya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kita sudah mendapatkan bergabung pada jemaah baru di grup 1 ini sebagai silaturahmi yang diwasilahkan oleh Allah. Allah yang mempertemukan para jemaah yang baru dan lama, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Meningkatkan iman dan takwa sudah jelas dari kalamnya saja, iman dan takwa. Iman itu ilmu, takwa itu adalah mengkaji. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu dengan mengkaji daripada perintah Allah,
akan menghasilkan orang-orang yang berilmu atau orang yang mukmin. Nah, kalau sudah kita mukmin, kita lihat di surat Al-Mu'min itu ayat 1 dan 2, ternyata kita golongan orang yang beruntung. Afdalal fil mu'minin. Nah, di situ kita beruntunglah orang-orang yang berilmu. Allazihum salatihim khashi'un, yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Tetapi kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah pikiran, iman dan ilmu, tentulah kita meningkatkan daripada kualitas ibadah itu. Kalau hanya berbekal jasad dan ruh, itu bukannya kita saja, yang di hutan itu juga ada jasad, ada ruhnya, tetapi tidak ada perintah sholat untuknya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kelebihan derajat daripada semua makhluk, maka kita harus belajar mengkaji kembali. Kalau memang tauhid ini adalah kaji menuju Tuhan, maka kita berpikir mana kodrat-kodrat Allah pada diri yang tidak bersekutu baginya. Nah, untuk mendapatkan kodrat yang tidak bersekutu bagi Allah adalah kodrat yang kembali kepada Allah, bukan yang kembali kepada tanah. Nah, di sini sudah banyak nyata perbedaan. Sama artinya kita dalam menjalankan sebuah ibadah. Mana yang dikatakan af'al yang bergerak dan mana yang dikatakan fi'il yang menggerakkan. Nah, di sini kita sudah banyak tanda tanya yang membuat kita berilmu kepada Allah. Kalau memang manusia itu pewaris para nabi, maka kita cari lagi mana diri fitrah yang tidak bersekutu dengan Allah. Berwasiat daripada Adam, daripada sifat nur jasad bagi diri. Berwasiat pula Muhammad dalam zatnya Allah rohani bagi diri. Dan berwasiat pula Allah dalam batin, itu nyawa bagi kita. Ini yang dikatakan tubuh panafilah yang tidak berurat, tidak berdarah. Nah, inilah yang harus kita dapatkan. Tapi sebelum kita mendapatkan wujud ilmu itu, diwajibkan kita memikirkan permintaan Allah yang kedua. Setelah Allah qul huwallahu ahad, maka kita pikirkan syarat yang kedua, Allahu samad, yaitu tempat dan makomnya. Kalau kita tidak menyediakan fasilitas Tuhan di dalam diri, bagaimana Allah beriradah ke diri kita? Bagaimana Allah ingin mengabulkan suatu doa? Alam umat itu belum ada, alam diri itu belum ada, alam Allah juga belum berdiri. Nah, inilah yang dikatakan daripada kodrat yang disebut dengan kolbi. Nah, kolbi ini bukan kolbu. Kalau kolbu sumber darah, nafsu, akal, akidah. Tapi kalau kolbi adalah sumber sir bagi Allah, yang mana di situ tersembunyi rahasia-rahasianya Allah, yang mana sumber batin, tempat Allah berwujud dalam batin. Nah, untuk demikian itu kita lihat lagi marwahnya Allah. Apa marwahnya Allah? Yaitu kesuciannya. Apa yang dikatakan kesucian? Bukan kita membinasakan amal baik, amal buruk, tetapi hadas diri. Hadas diri yang ada di dalam kolbi yang membuatkan tingkah rohani ini tidak benar. Inilah hadas. Jadi kalau kita tidak terlebih awal dulu membersihkan hadas diri dengan bertaharoh, apapun yang kita amalkan, Tuhan manapun yang kita sembah, yang namanya hadas, kalau dia masih ada dalam hati kita, itu sama saja kita bercerita omong kosong. Itulah
Tidak ada hasilnya. Guru boleh 10, ilmu 1 takbir aja nggak tahu Tuhan. Nggak usah cerita banyak. Yang penting sekarang sami'na wa ta'na, belajar dengan benar. Tinggalkan masa lalumu itu. Kenapa? Kalau orang sudah bertemu dengan guru mursyid, berarti Allah tidak membenarkan lagi yang telah lalu itu. Kenapa? Karena rohani itu adalah ruhnya Allah. Dia yang menanggung apa yang kamu amalkan selama ini. Dia yang tahu benar atau tidak. Jangan kita berprasangka makrifat tembus. Dari mana wujud makrifat? Makrifat itu haknya Allah. Makrifatullah. Kalau Allah sudah makrifat, baru jatuh diri mensaksikan. Tapi kalau belum Allah bermakrifat pada dirimu, apa yang bisa kita saksikan? Tidak ada. Pandangan solat kita itu kosong sama sekali. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kesungguh-sungguhan yang diharapkan. Jadi kita di dalam mengenang daripada sifat ilmu kebatinan dengan tauhid itu sangat jauh perbedaan. Apalagi dalam masa taharuh, wa tahurutu alal qalbi wa ala rohani wa fil jazadin, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Apabila engkau bersuci dalam taharuh kepada kolbimu, maka sucilah rohani dan jasmanimu. Kenapa? Allah akan bertajali kepada zatnya rohani, bertajali kepada nurnya jasmani. Inilah yang akan membuat Rabbil Alamin. Dasarnya Allah menguasai kita dengan kita menetapkan dan mensucikan dalam masa takhali. Kalau dalam istilah tasawuf dan tarekat, itu 3 syarat orang belajar itu. Pertama, takhali, melaksanakan masa suci. Yang kedua, tahali, melaksanakan masa mengisi. Yang ketiga, tajali, melaksanakan masa memperjalankan. Jadi kita fokus satu-satu belajar untuk membersihkan rumahnya Allah. Kenapa? Kita akan dikatakan oleh Allah rahimakumullah. Kalau rahimakumullah, kita adalah rahim, tempat bermakomnya Allah. Inilah qalbi mu'mini baitullah. Hati yang suci, hati yang berilmu adalah rumahnya Allah. Jadi kalau dikatakan target awal bagi orang ingin belajar, targetnya begini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Nah, aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku di antaranya. Ini pernyataan pertama. Nah, yang kedua baru kita berpikir la hadratun fil hayatan alal ard wa fil samawati ayakhuduril fil qalbi. Tidak ada satupun yang bisa menanti kehadiranku kecuali hati yang sudah berilmu. Inilah qalbi mukminin. Tidak ada di bumi dan di langit ini yang mampu menerima kehadiranku kecuali hati yang suci dan berilmu. Inilah. Padahal kalau dipikir jamaah, qalbi ini tidak semua orang yang punya. Kenapa tidak semua orang yang punya? Di qalbi ini dikatakan qalbi yaitu azalinya Allah. Apa yang dikatakan azali Allah? Ada nur menutup zat, ada zat menutup batin, ada batin menutup wujud. Disinilah yang dikatakan qalbi. Bukan qalbi itu ada dari lahir. Qalbi itu dibentuk dan dibangun. Al-Malik Yaumiddin bagaimana membentuk kodrat qalbi tadi, sehingga terjadilah kodrat-kodrat Allah yang dikatakan alam fizzat dan fissifat. Fizzat dan fissifat itulah ada batin dalamnya, di atas batin ada zat, di atas zat ada nur, di atas nur ada ruh, di atas ruh ada tubuh. Nah, ini harus hayat, harus hidup dan hayat dulu. Nah, inilah yang dikatakan kodrat, iradat, ilmu. Jangan ilmu yang dicari dulu, kodratnya yang disiapkan.
Maka dari itu, kepada seluruh jamaah, baik yang lama, baik yang baru, jangan lepas dari masa suci. Terus laksanakan taharoh itu. Nah, nanti bagi yang baru nanti ada tuntunan, besok saya suruh kirim sama khalifah dan kemudian diamalkan. Yang tidak tahu telepon khalifahnya. Nah, itu awal takhali masa suci. Jadi bukan masa istinja dan berwudu, tetapi masa hadas daripada diri itu yang harus dibinasakan dulu. Kenapa? Kalau masih ada hadas di kolbimu, kejahatan pasangannya di luar tetap akan datang. Inilah kejatuhan-kejatuhan pemuka agama yang kita lihat sehari-hari. Baru setahun terkenal sudah kawin lagi. Baru 2 tahun terkenal sudah menggandakan uang. Baru dan segalanya lah. Itu jangan sampai terjadi. Ya, karena kalian di bawah bimbingan guru mursyid yang mana nasib dan kodratnya ada di tangan Allah. Allah itu jadi nasib, makanya dia tidak mengurus nasib-nasib yang lain. Baik, para jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah, bertanya jawab. Saya mulai dengan takbir muzakarah, tolong dijawab dengan la ilaha illallah, Allahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan bertanya melalui moderator. Tinggal pencet tangan, nanti dikendalikan moderator, insyaallah. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Silahkan Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Maaf izin bergabung. Ya, silakan insyaallah. Ya, Pak Budiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Ya, insyaallah. Nah, ini yang mau saya tanyakan Bu ya tentang zikir berserah diri. Nah, ada saya yang kurang paham Bu ya. Saya jelas pemahaman saya. Nah, setelah kita zikir berserah diri, kemudian kita melakukan pernyataan la ilaha illallah, bolehkah kita berkauni atau berhajat sambil ingin memfanakan diri? Nah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai nyambung ini. Jadi begini, kalau kita kan rumusnya begini Pak Budiman. Sebetulnya tidak ada istilah mendekatkan diri itu, ya. Tapi mengingat diri kembali, ya. Kenapa? Tanpa Allah juga sampai sekarang kita nggak bisa hidup, betul nggak? Nah, hidup itu udah inna lillahi, mengembalikan haknya, wa inna ilaihi raji'un pada batas yang ditentukan. Tetapi alif pada nyata pada jasad, alif ba'dal tunggal pada rohani, itu sudah ada menjadi zahir dan batin kita. Jadi nikmati itu dengan pengakuan 7 sifat dikuasai oleh 7 diri yang hak. Jadi umpamanya begini, kita habis sholat, ya, selesai sholat kita berserah, menyerahkan, ya, bukan berserah diri tetapi menyerahkan 2 yang wajib kita serahkan. Pertama, menyerahkan diri sifat dia dulu. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ya, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Ya, sampai 7 menjadi sama. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Terakhir tuh. Setelah itu baru masuk pandangan ke diri al-haqqullah yang punya sifat yang 7 tadi.
La mawjudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la kalimun illallah, la hayyun illallah, la ilmun illallah, la iradun illallah, la qadirun illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fana'um fillah wal maku'um fillah. Allah, langsung berdiri. Nah, gitu ya. Jadi Ya Buya. itu lebih tinggi nilainya daripada zikir. Nah, ya. Nah, Alhamdulillah Buya. Alhamdulillah. Allah Buya. Allah. itu harus diingat terus. Jadi nggak ada yang mampu satupun makhluk di bumi ini mengingat Allah. Saya sudah bilang, melainkan hanya diriku yang mampu mengingatku sendiri. Itulah diri sifat dia yang harus kita dirikan, yang membuat kita larut dalam rasa dan perasaan dan rasa mengenal Allah lebih dekat. Karena kalau sifat dia tidak ada, jangan Allah, anak kita aja, kalau beda sifatnya dengan kita, itu bingung kita. Nah, ya kan? Tapi kalau anak itu mengikuti sifat kita, kita sudah tahu itu anak kita. Ya, kira-kira begitu. Jadi dirikan sifatnya, setelah itu dirikan kodratnya, diri al-haqqullah, an innallahi fil sifatullah. Gitu ya. Nah, lakukan Ya, itu. alhamdulillah Buya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Insyaallah. Allah. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya dan terima kasih Buya atas jawabannya. Ya, silakan Pak Moli. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Buya. Dalam YouTube Buya ada bagaimana sholat bisa mencapai perjalanan di Allah dalam Allahi Ta'ala dalam sholat. Mohon pencerahan Buya bagaimana memakomkan lillahi ta'ala dalam sholat Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kuncinya ada pada rukun usolli. Nah, kalau usolinya meleset, dia ke dalamnya akan meleset terus. Nah, hakikat daripada usolli ini kita harus tahu bahwasanya di situ adalah makom usulnya diri. Nah, kalau kita usoli, kita melihat 3 kodrat zat nur dan batin di dalam hati, dan melihat kodrat batin zat dan nur yang berdiri menjadi kodrat umat. Berarti itu 3 pasangannya, ya. Nah, 3 berupa kodrat alam, 3 berupa kodrat diri. Nah, inilah yang dikatakan lillahi ta'ala dengan lillahi rabbil alamin. Nah, contoh apa? Kalau lillahi ta'ala, yang 3 di luar 3 di dalam ini hanya ditatap 3 buah aja. Ya. Nah, usolli salatan ba'da maghribi fadul lillahi ta'ala. Lillah itu jalan, itu adalah hidup, ta'ala itu Tuhan. Inilah jalan hidupnya Tuhan. Ya, tapi mata kita harus melihat kepada kodrat-kodratnya. Paham? Nah, di situ. Jadi yang lillah itu kalau saya gali lagi ke dalam nanti, nah ini li illah. Nah ya, li illah. Nah, li illah itu alamnya Tuhan, ta'ala itu kekuasaannya, itulah diri kita. Jadi kita ini alam Tuhan semata, alam ilahnya semata. Itu di saat takbir, kita alam ilahnya. Nah, tapi karena aku dizohirkan untuk menyembah, maka di saat kita takbir, dia menjadi lillahi rabbil alamin, karena ada sifat zohir di situ. Paham? Itu. Jadi lillahi ta'ala itu kodrat semata maksudnya. Tapi kalau sudah lillahi rabbil alamin,
kodrat itu akan berpisah antara ayan karajiah, ayan sabitah, menyatu dan berpisah alif sir. Makanya di Al-Quran alif itu dipisahkan dari lam dan mim. Jadi lam mim ini jatuh aftar Allah, aftar Rabbil Alamin, dan sirnya, nah ini yang jatuh kepada sifat tunggal wahid atau ba'dalnya Allah. Nah disinilah ketemulah zohir dan batinnya tadi, paham? Insyaallah Buya, terima kasih Buya. Insya Allah. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Muli. Pak Ridho, silakan bertanya. Sudah ada Pak Budiman, Bu. Oh iya, nih Pak Yang Budiman. katakan. Pak Budiman ya, silakan. Masih. Silakan. Kurang tadi, kurang. Ada satu lagi. Kurang Silakan. kenyang, Kenapa? kurang kenyang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman, nah Ya. sengaja saya sebut Pak Budiman ini kena bonus, enggak 2 kali nanya. Ya, makasih banyak Buya, makasih. Ini masalah YouTube Buya, masalah makrifat doa. Nah, masalah doa ini memang perlu penjelasan Buya, karena banyak orang yang membesarkan doa tanpa tahu tata cara tabiatnya berdoa, terakhir putus asa terhadap doanya. Ya, Yang mau saya tanyakan Buya, ini tentang tata cara untuk berdoa, yakni siapa yang duduk, yang berucap, dan yang berniat, sekaligus kodrat doa dan cara berdoa dengan berkauniyah. Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya bismillah dulu nih, kayaknya agak jawabannya agak sedikit lumayan ya. Nah, pertama itu kita harus tahu adab dulu. Adab yang dimaksud bukan tata tertib tetapi munajatnya. Ya. Munajatnya apa? Kan Allah bilang kodrat iradat ilmu. Kalau tidak kodratku yang berkehendak, tidak ada kejadian bagi dia. Nah itu kalau kita ucapkan sekali jalan aja. Kodrat iradat ilmu. Kodrat iradat ilmu. Makomnya kodrat adalah sumber batin wujud baginya Allah. Iradat sumber kehendak pertama zatnya Muhammad. Dan ilmu adalah maujudullah, yaitu kodratnya Adam. Kalau duduk Adam berdirikan memiliki diri kodrat Muhammad, maka nyata Allah pada nyawa. Nah, begitu sudah merasakan, munajatkan nyata Adam pada jasad yang duduk, beribadah Muhammad dengan kodrat diri, maka tataplah nyawa itu sesungguhnya akan wujud Allah pada nyawa. Itu adab. Ya, tapi kalau kita masih merasa kita yang berdoa, maka kita jatuh kepada hukum doa. Apa hukum doa? Ada hajat perantara jasad, ada munajat perantara rohani, ada iradat perantara batin. Maunya yang mana nih? Nah, ya, maunya yang mana, yang 3 ini? Nah, jadi tidak boleh dipakai semuanya. Ya Allah ya Tuhan, tapi kodrat yang mana ini? Kalau hajat pakai suara, pakai mulut, itu namanya hajat perantara Adam, jasad. Yang kedua adalah perantara rohani bernama munajat, itu dilakukan dalam masa zikir. Nah yang ketiga dalam masa iradat, berkauni dalam batin. Nah yang mana yang ditanyakan ini? Nah, ini harus tahu kita nih. Nah, yang kedua, bertajali, yang kita ini kita tahu, kita minta ke siapa berdoa ini? Sama Allah. Apa pantas kita bersuara dengan Allah? Apa pantas kita berteriak dengan Allah? Apa pantas kita berzohir dengan Allah? Maka beruntunglah orang berilmu, dia bisa mencari yang sir dengan sir, mencari hakikat dengan hakikat, mencari nyata dengan ilmu. Nah ini
harus tahu kita batasannya dulu. Maka dikatakan syaratnya satu aja kata Allah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah aku dulu baru meminta kepadaku. Inilah tergendalanya doa semua umat karena dia tidak bisa menyembah Allah. Allah belum jadi Tuhan di diri dia. Ini masalahnya, baru jadi sebutan. Baru jadi omongan di masjid, omongan di musola, omongan di rumah guru. Belum jadi Tuhan dia. Nah, kenapa tidak pernah mentadabur diri? Tidak pernah mengkaji diri yang lebih dekat dengan Allah. Nah, inilah dia. Belum pernah mengalami mencari diri dengan diri. Kalau ketemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Bagaimana sih rasanya bertuhan itu? Nah, ini belum pernah dialami. Maka ia kena budunya bermasalah. Yang kedua, wa iya kanasta'in. Nah, di sini sesungguhnya iya wa iya sesungguhnya di hatimu. Karena wahai manusia, tak beribadahlah ain dengan ma'rifat. Jadi capailah aku dengan ibadah ma'rifatmu ke dalam batinmu. Nah, ini juga enggak bisa dijalankan karena enggak belajar. Ya, inilah nasta'in tadi, ma'rifat seorang manusia atau dikatakan jalan tersirat. Ah, itu. Jadi jalan tersirat untuk berdoa itu yang belum dikuasai. Paham? Paham Buya, insya Allah Buya dapat penjelasannya Buya. Nah, insya Allah. Nanti saya lihat lagi tayangan ulangan Buya. Ya, lebih betul. jelas lagi. Sering-sering diputar itu, sering-sering. Karena kalau 10-20 kali itu belum masuk, karena itu kelas tinggi itu. Kalau ceramah di musola bisa aja sekali. Tapi kalau ceramah kewalian itu butuh diulang-ulang. Pertama Tuhan, yang kedua kembali jadi hantu, kembali ketika Tuhan lagi, balik lagi jadi hantu lagi. Ah, begitu. Tapi setelah dapat rasa, nih baru dia. Ya, paham? Nah, itu. Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budiman nitip ya, kalau lihat YouTube Buya itu like, terus share ke teman-teman ya. Iyalah, enak aja Iya, nggak pernah like, nggak pernah share. Pak Budiman banyak temennya tuh. Tahu Insya nih, Allah. Pak Karena Budiman. kita banyak juga grup-grup juga Bu. Iya, pokoknya kalau subscribe saya nggak nambah, saya nggak tambah kaji lagi deh, percayalah. Insya Allah. Janganlah Buya. Di masjid tuh banyak itu. Iya, di masjid. Saudara di masjid itu. Iya. Ngurus masjid ini Buya. Iya. Langsung ambil HP-nya Bapak. Nah, kita ke Iya. Pak Deng Tompo. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu videonya kebalik itu layarnya, nanti pusing kepalanya. Alhamdulillah insyaallah ya. Ah, tuh. Kelamaan miring ngetarik nggak? Terus silakan, insyaallah. Yang saya ingin tanyakan Buya sebelum saya bergabung ini, saya cerita sedikit. Kebetulan saya sering acak-acak YouTube, buka-buka channel-channel yang tentang agama. Kebetulan saya temukan channelnya Buya, itu tentang tahara Buya, tentang tahara. Saya lihat di situ, saya ikuti channelnya Buya berulang-ulang. Begitu saya ikuti berulang, muncul lagi cara sholat yang hakikat. Makanya di sini saya tertarik dan saya bilang langsung ambil keputusan bahwa ini yang saya cari. Ya, amin, amin. Ya, Buya. Ya, jadi tentang masalah tahara, ya, apakah dalam hal ini saya pernah ikuti
setiap mau melakukan ya katakanlah wudhu, apakah dengan cara itu yang terus yang dipakai setiap mau wudhu atau bagaimana? Saya sampaikan sedikit. Terus kalau ini masih ada yang disampaikan. Hanya itu saja dulu Bu ya, Ya, karena iya. saya ingin tahu betul bagaimana tahara itu yang sebenarnya. Kemudian artinya kan Buya tadi bilang apapun yang kita pelajari kalau memang tempatnya tidak suci kan itu kan tidak. Iya, betul sekali. dari Sama awal ini kayak ya. kita bawa Al-Quran ke kamar mandi. Iya Bu ya. Memang dia Ya, mungkin. terpisah, Iya. cuma makomnya kamar mandi. Iya betul. Makanya ada tempatnya, ibadahnya, masjid, tempat yang bersih. Semua sudah ada makom-makomnya. Jadi begini, mungkin untuk detailnya nanti itu kan sudah ada lampiran yang akan dikirim ke WhatsApp masing-masing nanti. Insya Allah. Nanti konsultasinya itu dengan khalifah, tapi saya menerangkan ini adalah kuncian. Setelah kita melaksanakan, memang tidak mudah. Coba aja, siapa yang tidak tahu subhanallah, anak TK juga tahu. Tapi coba buktikan kodrat suci dari ayat itu kalau memang pernah tahu. Coba buktikan mana titik sucinya di subhanallah tadi. Mana kodratnya? Ya kan? Iya. Itu dia. Jadi tidak gampang, tidak ada mudahnya itu. Jadi kita harus tahu mana kodratnya, rububiyahnya mana. Apa wujud bentuk air subahnya Allah. Dan bagaimana cara mentajalikannya. Dia taharuh ini. Kalau taharuh bukan istinja. Kalau di tarekat memang 7 latifah dibersihkan, diri enggak dibersihkan. Memang latifah termasuk diri ya Pak? Itu kan makom. Yang diri tidak ada diri, latifah tetap latifah. Gitu kan. Nah itu, jadi tidak bisa disamakan amaliyah daripada melatifah diri dengan taharuh qalbi. Taharuh qalbi itu jamnya saja sudah ditentukan, jumlahnya ditentukan, dan adab-adabnya ditentukan. Nah, jadi nanti insya Allah itu akan disebar sama khalifah. Nanti kalau yang tidak tahu balik tanya ke khalifah lagi. Ya Pak Cuki ya. Insya Allah. Insya Allah nanti kalau apa yang dialami sesuatu nanti saya yang ditelepon, bukan khalifah yang ditelepon lagi, itu saya. Karena nanti menerjemahkannya itu hanya saya yang tahu bagaimana yang dialami selama itu. Dia kan 14 kali nih. Nanti dalam 14 kali ini ada gejolak batin yang muncul. Nah nanti itu sampaikan ke saya. Tapi secara garis besar nanti saya sampaikan juga bahwasanya taharuh ini adalah amal wukuf, amal yang tidak mempergunakan jasad. Jadi yang dihantam dosa itu nanti jasad. Itu segala persendian segala macam itu rasanya mau putus itu. Sakit banget. Biasanya kita duduk aja berapa jam kalau lagi main gaplek apa-apa tuh nggak ada masalah. Tapi giliran duduk taharuh itu masalah. Nah itu kenapa? Itulah keberangkatan dari hadas di diri kita, di kolbi kita. Nanti ada petunjuk-petunjuk lain. Nanti sampaikan ke saya. Itu aja ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak apa namanya Pak Cuki ya? Cuki dek kompo ini apa nih? Marsuki dan Tompo. Marsuki dek kompo. Asli mana sih? Iya.
dari Makassar. itu. Oh, Sulsel. Makassar. Insya Kalau pakai Allah. daeng itu Makassar, Bu. Daeng ya, daeng ya. Daeng. Iya. Ya. Sembilan Jadi itu. kita Bapak Suci, kita Bahkan ini Bu ya, terus terang saya minta maaf karena pada waktu itu saya lihat channelnya Bu ya itu tentang tahara. Saya langsung laksanakan pada waktu itu, tapi ternyata tidak ada juga reaksi. Makanya saya berkesimpulan bahwa saya harus ketemu dengan Buya. Apapun iya. caranya. Insya Allah. Gitu, Karena begitu. Allah itu sangat teliti. Di mana ada ayatnya, di situ ada walinya. Di situ ada malaikatnya, di situ ada hodamnya. Jadi tidak bisa kita mengambil alih kemampuan Allah ke dalam diri. Tidak bisa itu. Betul ya, betul. Insya Allah. Iya. Ya, Oke, sudah. Pak, Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Marsuki. Silahkan Pak Ridho. Tadi ngangkat tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Ya, alhamdulillah kok kelihatannya seger, Buya. Insya Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi saya mewakili saudara kita yang baru, Buya, dan juga untuk menambah pemahaman saya, mohon dijabarkan, Buya. Tingkatan ada 3 itu tingkatan akal, iman, akal, dan ilmu, Buya. Sehingga bisa menambah wawasan saya, juga buat saudara kita yang baru, Buya. Terima kasih, Buya. Mohon penjabaran. Insya Allah. Jadi di diri manusia itu ada 3 kodrat diberikan Allah, titik 3 dalam Al-Quran, ya, bersifat amaliyah, ibadah, dan ilmu. Ada yang bersifat seperti alif pada Al-Quran, 3 kodrat, alif, lam, mim. Alif pakaian batin, 1 titik. Lam daripada Adam, pakaian daripada falakiyah, namanya perhitungan angka dalam Al-Quran. Dan jabariyah adalah iman, perhitungan daripada rahasia ayat. Jadi itu kita memiliki 3 kemampuan dalam pembacaan Al-Quran. Kalau tentang Tuhan adalah ilmu. Kalau bahasa ilmu, Muhammad bukan yang di Mekah. Muhammadnya yang dalam diri, yaitu rohani bagi kita. Tapi kalau dengan iman, Muhammadnya bin Abdullah. Itu contohnya, ya kan? Mengimani, Bu. Kalau akalnya, Muhammadnya apa? Adalah ciptaan yang aku jadikan, tiadalah aku jadikan tanpa engkau Muhammad, kan gitu. Nah itu. Betul. Jadi kalau 3 kodrat tadi, ini adalah aras diri kita. Makanya di dalam diri juga ada 3 kodrat. Kalau masalah daripada sirnya Allah, berurusan daripada fizat dan fisifat, itu pada kolbi. Kalau berurusan soal batin, itu markubah, namanya jantung yang menggerakkan batin itu, yang menggerakkan jantung. Kalau yang cerita mengenai alamiah fisifat kodrat Allah pada umat, itu adalah ma'ani pada kening. Jadi 3 dia, makanya titik sin itu 3. Jadi gitu, rumus 3, rumusnya Allah, rumus 7, rumus sifat, rumus 9, rumus hakikat. Rumus 1 wahid tunggal. Nah gitu ya. Jadi, Alhamdulillah. Jadi cara pembacaan Al-Quran juga 3. Pertama dilihat secara falakiyah. Nah itulah angka-angka yang menutup jumlah-jumlah surat, jumlah ayat. Nah itu falakiyah. Nah itu modalnya akal. Nah yang kedua adalah hijahiyah. Nah itulah dikaji huruf itu, kodrat huruf itu. Bagaimana bisa tidak ada sampai menjadi ada huruf itu, setelah ada menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi surat-surat, menjadi kitab. Nah, tahu kita sejarahnya. Nah, itu di Jabariyah namanya. Nah, itu ya. Jadi kita harus paham. Yang ketiga itu nanti kita
paham bagaimana cara pembacaan daripada kitab wujudnya. Jabariyahnya itu kita harus tahu bagaimana jadinya semua kodratnya sampai perhitungannya. Nah itu disiapkan tiga kodrat dalam Al-Quran. Tergantung kedudukan dan kemampuan kita dalam membaca dan menilai Al-Quran. Akalkah, imankah, ilmukah? Nah gitu. Insya Allah Buya. Insya Alhamdulillah. Allah. Jadi kalau akal itu amaliyah. Nah itu dipakai sama di musola sebagai fikih. Nah tapi kalau sudah iman, nah fikih menjadi faqah. Faqah itu artinya bukan peraturan tapi paham. Nah ini fikih peraturan. Nah tapi kalau ditingkatkan dari akalnya menuju iman, maka fikih berubah artinya menjadi al-faqah. Nah paham. Nah paham nggak? Ada nggak yang kita pahami di saat kita berdiri dalam salat? Anda nggak paham nggak maksud takbir itu apa? Nah itu namanya paham, tidak lagi fikih. Nah begitu kira-kira, Pak Ridho. Ya, alhamdulillah, insya Allah Buya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Gak tahu ini yang mana mantapnya nih Bu ya? Pertanyaan atau jawaban? Jawaban ya pertanyaan. Iya, silakan masih ada waktu beberapa waktu lagi, insya Allah. Pak Johari tadi Buya mau menanyakan, Pak moderator tadi, iya Pak Johari. Ya, silakan. Pak Desmond. Oh, Pak Desmond, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Tunggu dulu Pak Johari ya. Oke, silakan. Soalnya yang angkat tangan ini Pak Desmond ya. Oh iya, silakan. Boleh ya, nanti setelah Pak Desmond insya Allah. Boleh. Masih ada waktu insya Allah. Ya, silahkan Pak Desmond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aja Buya. Ya setelah saya mendengar tausiah Buya tentang wujud dalam kosong itu, saya ulang-ulang terus Buya. Sama tausiah Buya tentang sir bismillah itu yang saya hubung-hubungkan terus. Di sana saya lihat ketika Buya menjelaskan pertama kali Allah itu ingin berkehendak dan ingin menyatakan dirinya, dan dia ada dalam wujud kosong, gitu penjelasan Buya, yang Buya namakan sukun itu Buya. Ketika dia mewujud berbentuk alif, Buya namakan itu nur kasiyah. Ya. Nur kasiyah ini Buya sebut inilah luh mahfud. Nah, artinya alif di sini kan jatuhnya ilmu tuh Buya. Tapi di penjelasan Buya itu belum ada nama waktu itu. Belum ada nama. Itu yang saya dengar. Ini saya Buya, koreksi saya kalau saya salah gitu. Kemudian setelah struktur kejadian ada bertajali berkali-kali, ada 3 kali kata Buya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah pingin disebut nama Allah. Allah pingin disebut dengan nama Muhammad. Dan Allah berdiri dalam rahim gitu Buya. Yang ada di 3 titik itu. Ya, di titik kolbi, di titik markubah jantung, sampai di titik mani itu. Nah, ketika saya melihat kejadian ini Buya, dengan penjelasan-penjelasan Buya itu, saya menarik suatu, ini konklusi saya Buya. Tapi kalau saya salah, tolong Buya jelaskan. Karena alif yang belum punya nama itu kan Buya namakan itulah luh mahfud. Nah, luh mahfud ini dalam kewujud asli sekarang ini Buya, dalam kehidupan manusia sekarang ini, bisa nggak kita gambarkan tempat ilmu yang bernama mani itu Buya? Demikian Buya, terima kasih. Ya. Kalau kita bicara soal lauh mahfuz, kembali kita mencari kedudukan batasan kaji tadi. Kalau batasan kajinya sifat, lauh mahfuznya sampai sifat. Kalau batasan kaji itu sampai kepada hayat, lauh mahfuznya adalah jasad. Nah, tergantung.
Lauh mahfuz itu artinya ditampakkan atau diperlihatkan, sama kayak Al-Quran. Kodrat Al-Quran itu tidak akan pernah terlihat oleh mata, tetapi begitu diperlihatkan, nah itulah untuk bertajalli. Sama dengan jasad ini, kalau Allah sudah perlihatkan, maka jadikanlah alat untuk mencari dia. Inilah yang dikatakan mencari diri dengan diri. Nah, jadi kalau kita bicara lauh mahfuz, maka dikatakan dia bernama alif itu artinya alam, alif lampak, artinya alam batin, alam rahasia. Nah, gitu. Jadi alif itu artinya alif lampak itu alam rahasia. Jadi kalau orang Arab mengatakan alafa, yaitu menyatukan. Nah, apa aja yang dia satukan di dalam, nah inilah rahasia yang ada di dalamnya itu. Nah, ini yang kita sebut dengan nurani, rohani, dan rabbani. Nah, makanya dia rahasia, sir pada alif lenyap di dalam bismillah, dan aftar dia pada basmalah. Sir dia di bismillah, maka nyata dia pada basmalah. Itu paham? Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ada lagi? Silakan. Pak Johari, silakan. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini nama Johari Atahar dari Kodia Mataram, Nusa Tenggara Barat, pendatang baru. Ya. Yang ingin saya sampaikan sekaligus menanyakannya terkait dengan pembahasan malam ini adalah mengenai tahalli atau pembersihan itu sendiri. Karena di mana-mana kita belajar tentang ilmu ini tentu akan selalu mulai dari pembersihan diri atau pembersihan jiwa. Ya. Nah, dalam hal ini pernah juga saya melihat beberapa pengajian disampaikan oleh Buya lewat YouTube. Namun kami dalam hal ini juga bertanya-tanya dan alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan Buya, dan yang ingin betul-betul saya sampaikan dan ingin saya dapatkan dari pertemuan ini adalah bagaimana kita pembersihan jiwa itu sendiri, Buya, sesuai dengan pembahasan malam ini. Kalau rekan-rekan kami yang tadi itu sudah tinggi-tinggi semua saya dengar. Kalau saya ini mengusulkan kepada Buya bagaimana awal kita atau cara-cara kita membersihkan diri kita itu, Buya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Buya bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai amal taharoh, nanti ta itu ibadah, ha itu zat, roh itu hayat. Jadi bagaimana zat itu dengan ibadah, dengan jalan ibadah, hayatnya bisa dibersihkan. Nah itu nanti ada dibagikan mana yang kurang paham nanti dalam bertajalinya dihubungi khalifah, dan kalau ada yang dirasakan dan dialami selama mengerjakan nanti hubungi saya. Nanti bagaimana nanti gimana? Nanti yang dialami itu dalam perontokan hadas itu adalah aib kita sendiri yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, jadi itu tidak boleh ditanyakan ke orang lain, apa yang kamu alami kok saya beda. Ya, bikin dosa itu enggak serentak. Jadi tidak ada yang sama. Jangan dipertanyakan ke orang lain atau menanyakan apa yang dirasakan orang lain, karena itu aib pribadi dia yang tidak boleh kita tahu kecuali hanya guru kita yang boleh tahu. Nah, dan tata cara semua sudah ada. Nanti begitu besok dibagikan khalifah, coba dicek dan dipelajari. Nah, nanti coba ditanyakan ke khalifah mana yang kurang paham.
Itu nanti ditanyakan dan apa yang dialami ke saya. Paham? Ya, siap. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, berhubung kita 2 grup malam ini, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti pada waktu yang akan kami beritahu. Silakan menjalankan amalan-amalan yang akan dibagikan besok. Tolong Khalifah ya, besok dibagikan ya. Insya Allah ya. Insya Allah katanya. Berarti dibagikan. Tapi kalau dia bilang tar dulu, kan itu beda lagi. Tapi kalau sudah insya Allah berarti dibagikan itu. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian, karena kita ditunggu oleh grup 2, insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu yang akan kita beritahukan. Insya Allah. Baik, untuk malam ini kita akhiri dengan akhirul kalam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan para jemaah semuanya, demikianlah muzakarah kita dengan grup 3, insyaallah ke grup 1, mudah-mudahan menjadi segala karomah dan hidayahnya. Baik, untuk malam ini, untuk muzakarah kita cukupkan sampai di sini dulu. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.